teliti maupun lokasi penelitian. Di teman-teman punya judul harus ada lokasi penelitian, wajib. Kalau di saudara Muslim bilang haram hukumnya kalau tidak ada, itu harus ada. Kemudian judul penelitian biasanya muncul saat penulisan artikel penelitian maupun sesudah penulisan. Jadi bisa saja ketika kata orang menulis baru dapat ide untuk judul, atau ketika kamu sudah rampung kayak tadi yang Dipa punya kasus proposalnya tentang fenomena sosial petani pala di Pulau Saparua, tiba-tiba ketika sudah mulai merampungkan hasil penelitian, mulai menganalisis hasil penelitian, dia berubah menjadi ekonomi berbagi. Nah, kemudian menulis latar belakang. Yang pertama background isu. Kita bisa dulu kita tadi mundur balik. Lah, maklum umum. Nah, background atau isu. Background atau isu ini ada dua. Ada yang namanya general isu dan spesifik isu. Yang tadi yang kita bilang, kata orang mulai dengan piramida terbalik. Ya. Nah, untuk general isu dan spesifik isu ini terkait dengan yang tadi topik itu mau kemana. Nah, kalau ini sudah teman-teman buatkan yang namanya research statement atau researcher argumen peneliti. Adanya di mana? Awal, tengah, belakang. Tapi kalau mau yang seksi, taruh di paragraf awal. Berapa baris? 3 sampai 5. Nah, sudah. Kemudian riset gap dan novelty. Isu bisa dapat dari isu, bisa dapat dari review literatur yang tadi, bisa juga dapat dari metodologi. Contoh, tarik punya metode. Kalau berbicara tentang kemiskinan, metodologi yang digunakan itu adalah kuantitatif. Tetapi dengan tarik punya kasus, dengan topik tertentu, dia berubah menjadi kualitatif. Bisa dipahami? Jadi, riset gap atau novelty itu bukan terkait hanya dengan orang punya penelitian dengan topik yang sama, beta punya penelitian dan topik yang sama, terus kita lihat perbedaannya di mana. Tidak. Bisa juga lewat review literatur atau bisa juga lewat metodologi. Kemudian masalah penelitian. Oke, tadi sudah ada yang tentang masalah umum dan masalah penelitian. Kalau masalah umum itu tidak membutuhkan metode, tidak membutuhkan cara-cara ilmiah untuk menjelaskan masalah. Dengan lihat saja, ya sudah. Dan itu bukan masalah penelitian. Kemudian, ini masalah penelitian, kesenjangan atau gap antara kenyataan dan harapan, ya tadi sudah dijelaskan. Kemudian maksud dan tujuan penelitian. Nah, yang di sini beta agak sedikit masuk di sini gimana? Ada yang namanya masalah umum. Yang tadi itu ada yang namanya, kalau masalah umum itu masalah yang tidak membutuhkan atau memerlukan proses yang panjang atau harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena. Nah, itu masalah yang tidak perlu diteliti. Masalah penelitian, nah ini yang kita bilang ada 5. Masalah penelitian harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ingat, di 1.2 itu biasanya memang taruh rumusan masalah. Rumusan masalah itu bukan masalah penelitian. Bukan pertanyaan penelitian. Sehingga teman-teman jangan menggunakan bahwa ini rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah ini wrong. Itu salah. Jangan keliru. Yang namanya rumusan berarti kata orang harus menceritakan sedikit latar belakang dari masalah ini apa. Baru berdasarkan pendapat di atas, maka pertanyaan penelitian yang saya ajukan adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham? Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Indonesia Saparua, apalagi dari dulu. Nanti orang mengerti. Terus menggambarkan adanya data. Ya, oke, sudah. Harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Kalau itu basicnya orang-orang kuantitatif. Kalau orang kualitatif, tidak bisa. Orang kualitatif tidak bisa menggunakan hipotesis. Karena dalam kualitatif tidak ada yang namanya jawaban sementara. Tidak ada itu. Harus menyampaikan yang real.
tadi disampaikan. Kemudian yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, ini. Ada kan pertanyaan penelitian? Ada 1, 2, 3, 4. Misalkan teman-teman punya pertanyaan penelitian ada 4. Yang keempat ini dia harus merujuk pada judul di atas. Sudah? Jangan lari. Boleh lari karena ini berkaitan dengan apa? Teman-teman mau memecahkan masalah penelitian kan? Masalah penelitian itu dia harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Biasanya diletakkan pada pertanyaan yang terakhir. Sudah? Misalkan teman mau meneliti dampak pendidikan dan daya saing terhadap pengangguran. Maka pertanyaan penelitian yang terakhir setelah faktor-faktor apa dan segala macam, seberapa besarkah dampak daya saing dan apa tadi upah terhadap pengangguran, itu harus diulas atau ditaruh di pertanyaan terakhir. Jadi kalau pertanyaannya 2 berarti pertanyaan yang kedua ini tadi kita begini itu mau aku begini, pertanyaan kedua terberat salah jari. Pertanyaan yang kedua 1, 2 supaya ini tutup begini. Yang kedua ini harus merujuk pada judul. Bisa dipahami? Awas kalau nanti ketemu lagi dengan saya. Nah, ini maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu beda sih. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kadang-kadang teman-teman salah kaprah. Di skripsi yang saya uji, terkadang itu tidak ada maksud. Yang ada cuma tujuan. Saya sebenarnya itu maksud. Ada yang bilang maksud untuk tujuan, ada yang bilang tujuan untuk maksud. Tujuan dan maksud ini membuat bagus biasa. Salah menentukan maka salah. Tetapi anak-anak ekonomi itu pintar-pintar dan pandai-pandai. Supaya jadi dosen penguji atau pembimbing sekalipun mempertanyakan maksud dan tujuan, maka dan cuma tahu tujuan penelitian. Cari maksud, itu sebenarnya teknik. Kalau dalam ketemu orang kualitatif itu namanya strategi bertahan hidup. Bertahan hidup dari siapa? Dari pembimbing yang konsultasinya lama. Misalkan seperti itu, berapa bulan? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Dari tahun 2020. Terserah. Udah lama bilang, lama itu kan aturan dari jurusan kan cuma berapa tuh? Berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan. Tapi itu orang kualitatif. Kami begitu loh. Dibandingkan orang kuanti dapat data dari PPS sudah jadi. Kata orang belum coba. Kaki-kaki halus. Maksud penelitian menunjuk pada pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang telah ditetapkan, dirumuskan dan diidentifikasi. Ini perbedaannya. Tujuan penelitian menunjuk pada hal-hal yang akan dicapai atau diperoleh oleh maksud penelitian. Sudah? Dengan demikian tujuan penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari maksud penelitian. Jadi sesuai dengan perumusan maksud penelitian itu sendiri. Jangan salah. Yang foto-foto nanti habis ini kok ambil yang kasih penjelasan. Nah ini maksud dan tujuan penelitian. Kurang lebih kita gambarkan dia dalam 3 bentuk seperti ini. Nah, kalau ketika teman-teman membuat pertanyaan penelitian, itu akan terjawab melalui apa? Apa kegunaan tujuan penelitian? Itu sana tuh merupakan pegangan bagi pendekatan masalah atau kerangka pemikiran dan hipotesis serta kesimpulan akhir. Dan kesimpulannya bahwa tujuan penelitian itu digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Tujuan penelitian akan terjawab pada kesimpulan. Manfaat atau kegunaan penelitian akan terjawab melalui saran-saran. Sudah? Jangan salah lagi. Kemudian ini intermezzo. Oh, yang terakhir. Ini intermezzo, struktur abstrak. Biasanya kalau di abstrak mereka baca, copy paste itu semua hasil-hasil running data,
orang kuantitatif. Dong kopi semua itu sudah tahu dia. Nah bertanya, pertama itu misalkan Ali itu pohon PBB 1, terus misalkan Hakuri PBB 2, baru kan judul penelitian toh. Ya begitu kan? Apa? Judul penelitiannya baru setelah itu orang mulai uraikan dia punya struktur. Teman-teman, rubah mindset itu. Struktur untuk abstrak ini kurang lebih ada 4. Yang pertama, masalah. Masalah itu diuraikan. Tapi bukan berarti masalah dalam penelitian ini 1, 2, 3. Tidak, secara umum saja. Bahwa pengangguran ini dia berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, dia menjadi masalah, dapat menimbulkan berbagai hal. Sudah titik. Kemudian setelah dari problem statement, metodologi apa yang digunakan? Kualitas atau method. Kemudian pendekatannya apa? Eksperimen kah? Non eksperimen kah? Kalau untuk di kualitatif, fenomenologi, etnografis, studi kasus, naratif, atau apa yang lain? Itu ditaruh di abstrak. Kemudian main temuannya apa? Ini yang diletakkan di abstrak. Bukan semua hasil dari temuan copy paste sama kembali ke abstrak. Itu namanya memperbanyak halaman. Salah satu strategi bertahan hidup mahasiswa dalam skripsi. Memperbanyak halaman dengan cara apa? Dan banyak teori-teori. Gitu? Supaya kadang-kadang kalau ketemu dengan dosen-dosen tertentu, saya ini cuma 50 halaman ini, saya bisa, mesti tambah halaman. Ya Tuhan, bagaimana caranya tambah halaman? Tambah teori. Strateginya itu kan, kalau ketemu dan mereka bisa kembali tanya. Teori, misalkan teori tentang kemiskinan, kan bukan cuma Pak Ali Tutowo yang punya argumen. Bisa juga Pak Teddy Lesiwa, bisa juga Henry Hamuli punya argumen. 3 orang punya pendapat yang berbeda tentang kemiskinan. Apakah 3 ini bisa digunakan sama? Tidak. Pilih antara 3 ini satu yang bisa digunakan. Kalaupun 3 ini harus sama, berarti Anda punya penelitian dilihat lagi. Apakah ada yang realita yang terjadi itu sama? Ada, teorinya tidak. Jadi jangan memperbanyak jumlah halaman dengan cara memperbanyak teori yang tidak punya kaitan. Sampel. Atau bicara teori landasan teori review literatur itu bergunanya kayak senter, kayak jembatan, senter. Tahu senter? Senter gunanya apa? Tali jalan yang dibuka itu. Nah itu landasan teori atau review literatur tujuannya itu menerangi Anda punya jalan ke lokasi penelitian atau ke penelitian. Jadi kalau yang ada teori yang punya kaitan susah masuk. Kalau orang tanya kalau tiba-tiba karena kalau dosen bilang pasti nggak bisa, walau itu susah. Jadi susah. Beta susah bagaimana mau cara pengalaman. Tapi kalau dia yang teknik yang kita pakai waktu S1 itu ada. Tekniknya pancuri di spasi. Kan spasinya 2 tuh. Apa salahnya kalau aku bikin 2.15? Saya ada beda. Kalau dosen titik, gue udah tahu. Tapi kalau dosen, ya sudah lulus. Ya toh? Tekniknya di situ. Tapi ya mungkin tidak seberapa signifikan untuk menambah halaman, tapi ada lah, bisa lah. Kemudian yang terakhir, conclusion. Principle conclusion. Apa sih kesimpulan yang paling orang bilang dari semua itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya misalkan bahwa pengangguran dipengaruhi, pengangguran memang dipengaruhi oleh daya saing, tingkat upah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan. Sudah sekian dan terima kasih. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Nah itu sudah slide terakhir, nanti banyak satu beberapa. Ada pertanyaan? Kalau ada yang pengen diskusi setelah ini, beta ada di ruang repositori gedung A.